Siapa yang tak mengenal sosok Insinyur Soekarno atau Bung Karno yang merupakan tokoh proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia? Bung Karno adalah tokoh proklamator negara Republik Indonesia yang dilahirkan dari seorang wanita keturunan dari Pulau Bali yang diberi gelar bangsawan oleh Bung Karno dengan nama lengkapnya kini Ide Ayu Nyoman Rai, di mana nama terdahulunya adalah Srimben yang memiliki arti limpahan rezeki yang menjadi sumber kebahagiaan dari Batari Sri. Sebelum Indonesia merdeka, Soekarno menyadari pentingnya memperoleh kemerdekaan secara penuh serta kesetiaan terhadap tanah air. Pada intinya adalah mencapai kemerdekaan dulu. Masalah-masalah struktur akan dibicarakan kemudian setelah Indonesia merdeka. Pemikiran semacam inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi aliran utama dalam pemikiran nasionalisme Indonesia. Lalu bagaimana arti nasionalisme di mata Soekarno? Menurut Soekarno, nasionalisme adalah suatu itikat, suatu keinsyafan bahwa rakyat adalah suatu golongan, suatu bangsa. Soekarno melihat nasionalisme sebagai suatu gagasan pemersatu yang potensial dan dapat mempertemukan fraksi-fraksi yang saling bertentangan dalam melawan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Bung Karno menulis, keinsyafan dan tragik ini pula lah yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia, yang walaupun maksud di dalamnya sama, mempunyai tiga sifat, nasionalistis, islamistis, dan marxistis adanya. Tulisan-tulisan inilah menjadi suatu pembakar semangat di mana Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme, islamisme, dan marxisme bertugas mengusahakan kesatuan bertujuan Indonesia merdeka dan mengalahkan musuh yang sama, yakni Belanda. Lalu, di balik kukuhnya Soekarno membangkitkan kesadaran nasionalisme, dalam hemat pemikiran bertanya, siapakah guru besar yang berada di belakang layar dari keberanian Insinyur Soekarno tersebut? Bersama saya ceritakan selebih omnivora, inilah 5 sosok guru besar di belakang layar figur Insinyur Soekarno. Satu, Agus Salim. Agus Salim memiliki pengetahuan yang lengkap dan karir yang cemerlang. Haji Agus Salim ahli di bidang bahasa, jurnalistik, diplomatik, dan politik. Dalam bidang bahasa, Haji Agus Salim menguasai 7 bahasa. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Haji Agus Salim menjadi anggota Panitia 9 BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh Bung Karno, Haji Agus Salim diberi gelar The Grand Old Man, seorang ulama dan intelek. Ia pernah menuliskan, saya pernah meneguk air yang diberikan oleh beliau sambil duduk melesat di bawah kakinya. Saya merasa bahagia bahwa saya dulu pernah mendapat minum air pemberian Cokro Aminoto dan air pemberian Agus Salim. Demikian tulis dari Bung Karno. Soekarno sangat menghormati Agus Salim, sebagaimana dirinya menghormati Cokro Aminoto. Mereka adalah sosok panutan saat muda Soekarno, sekaligus pemimpin besar organisasi Sarekat Islam saat itu. 2 tokoh yang memiliki pandangan visi sama tentang perlawanan Islam sosialisme. Walaupun awalnya Agus Salim ditugaskan Belanda untuk memata-matai Cokro Aminoto di Sarekat Islam, akhirnya Agus Salim menjadi sosok yang benar loyalis terhadap Sarekat Islam dan menjadi pejuang bersama dengan Cokro Aminoto. Agus Salim adalah orang tua yang begitu cerdas dalam strategi-strategi diplomasi kenegaraan, menjadi guru sekaligus kawan bagi Soekarno di tempat pengasingan. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq, berarti pembela kebenaran. Lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884 dan meninggal di Jakarta, Indonesia, 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia
pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. 2. Raden Mas Panji Sosrokartono. Raden Mas Panji Sosrokartono adalah seorang cendekiawan Indonesia. Ia adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini, pahlawan perempuan yang tampaknya lebih terkenal dari dirinya. Ia juga guru Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, menguasai 36 bahasa, dan kejeniusannya dikenal dunia hingga ia dijuluki si jenius dari timur. Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono lahir di Pelemkerep, Mayong, Jepara, 10 April 1877 dan meninggal di Bandung, Indonesia, 8 Februari 1952 pada umur 74 tahun. Raden Mas Panji Sosrokartono adalah wartawan Perang Dunia Pertama dari harian New York Herald Tribune di Wina, Australia semenjak tahun 1917. Dalam profesinya sebagai wartawan Perang Dunia Pertama, Raden Mas Panji Sosrokartono dikenal memakai kode bintang 3. Kode tersebut sudah menjadi rahasia umum, adalah kode wartawan perang yang terkenal dengan nama Raden Mas Panji Sosrokartono. Ketika para wartawan masih sibuk mencari sumber dan informasi adanya perundingan perdamaian rahasia pada Perang Dunia Pertama, namun New York Herald Tribune ternyata telah berhasil memuat hasil perundingan perdamaian rahasia di hutan Campaign, Prancis Selatan yang menggemparkan Amerika dan Eropa. Raden Mas Panji Sosrokartono adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Beliau memiliki hubungan dekat dengan Soekarno karena beliau menjadi guru spiritual Soekarno. Pada 18 Agustus 1930, Bung Karno pernah dihadapkan di Pengadilan Hindia Belanda Bandung. Di malam sebelum majelis hakim membuat putusan, 6 orang pembela Bung Karno diam-diam pergi ke rumah Raden Sosrokartono. Lelaki ningrat ini adalah sosok yang dihormati di Kota Kembang. Di rumah Sosrokartono malam itu disediakan 6 kursi yang disusun setengah melingkar menghadap ke beliau. Raden Sosrokartono yang dikenal sebagai abdi kebatinan menggunakan mata batinnya sebelum 6 orang pembela Soekarno itu datang ke rumahnya. Sosrokartono juga mengetahui lebih dulu bahwa keesokan harinya Soekarno akan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tiga, Kiai Haji Muhammad Yusuf. Kiai Haji Muhammad Yusuf lebih dikenal sebagai Kong Yusuf. Beliau lahir pada tahun 1873 dan besar di kawasan Cikini, Jakarta. Kang Yusuf sendiri adalah salah satu guru spiritual Bung Karno yang sakti. Kang Yusuf adalah salah satu pemimpin Laskar Perjuangan Hizbullah. Beliau juga adalah seorang penasihat Insinyur Soekarno semasa hidupnya. Adapun Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Kong Yusuf pernah menyerang markas batalion tahun 1941. Setelah itu Kong Yusuf menjadi buronan Belanda. Itu juga karena Kong Yusuf sering merampok rumah-rumah warga Belanda dan tuan-tuan tanah. Bak Robin Hood, hasil rampokannya diberikan kepada rakyat yang kelaparan. Kong Yusuf licin seperti pelut. Beliau tidak pernah tertangkap oleh company. Katanya, Kong Yusuf ini juga tidak mempan terkena senjata apapun, termasuk bom sekalipun. Empat, Datuk Mujib bin Sabah. Datuk Mujib bin Sabah adalah seorang tokoh ulama yang tinggal di Tanah Abang, Jakarta. Beliau adalah salah satu guru spiritual Bung Karno yang sakti, bahkan dianggap keramat. Datuk Mujib adalah tokoh ulama Betawi keturunan Raja Bone. Beliau lahir pada tahun 1870 silam. Beliau adalah alim dan fasih ilmu fikih. Beliau juga dikenal memiliki karomah. Saking keramatnya, Datuk Mujib juga dikisahkan bisa menghentikan hujan. Konon, tongkat komando yang biasa dibawa Bung Karno merupakan pemberian Datuk Mujib. Tongkat komando Bung Karno tersebut disebutkan merupakan perwujudan dari jin Muslim. Jin Muslim itu pun menghilang setelah Bung Karno wafat.
5. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Guru spiritual Bung Karno yang dikenal sakti adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Beliau meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1932. Beliau merupakan salah satu pimpinan organisasi pertama di Indonesia, Sarekat Islam. Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah tokoh pergerakan dengan trilogi penting darinya, setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Trilogi itu sangat terkenal dan menggambarkan perjuangan Indonesia pada masanya. 3 kemampuan itulah yang bisa membuat Indonesia merdeka. Bung Karno pun sempat mondok di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto ketika usianya 15 tahun. Ayah Soekarno, Sukemi Sosro Diharjo menitipkan putranya itu hingga melanjutkan pendidikan ke Hogere Burger School. Dalam salah satu biografi yang ditulis Indi Adam, Soekarno mengenang sosok Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai idolanya. Soekarno belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat, termasuk dunia pergerakan yang dilakukan oleh guru spiritualnya itu. Cokro Aminoto adalah orang Indonesia pertama yang dengan berani mencetuskan ide kemerdekaan atau setidaknya memunculkan wacana agar bahwa rakyat Indonesia sudah seharusnya memiliki pemerintahan sendiri, tidak lagi menjadi jajahan Belanda atau bangsa-bangsa asing lainnya. Baik pemirsa, demikianlah dibalik sejarah berbagai kesaktian Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, terdapat kisah beberapa guru spiritual yang menjadi inspirasi dan keilmuan beliau dalam melakukan berbagai pergerakan. Soekarno adalah tokoh yang kontroversial. Ia dicintai sekaligus dibenci. Dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams, ia menyatakan, "Tidak seorang pun dalam peradaban modern ini bisa menimbulkan demikian banyak perasaan pro dan kontra seperti Soekarno. Aku dikutuk seperti bandit dan dipuja bagaikan dewa." Baik pemirsa, demikianlah sosok sesungguhnya 5 guru besar yang berada di belakang layar Soekarno dalam kesaktiannya untuk menggerakkan massa menyebabkan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya Jarto Apakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.